rakyat sudah berkumpul. Apa belum siap? Apakah Raka sudah datang? Belum. Saya tidak mau pulang sebelum Raka datang. Bagaimana, Presiden? Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara berkumpul di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk memperoleh kemerdekaan nasionalnya. Zaman Nippon, semangat kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Usaha kemerdekaan nasional telah kita perjuangkan dari zaman Belanda hingga zaman Nippon. Tanah kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu hidup dengan kemiskinan? Apakah saudara-saudara tahu? Iya! Itu karena kita ditindas oleh sistem kolonial Belanda. Apakah saudara-saudara akan membiarkannya? Iya! Kita tunjukkan kepada mereka, kaum imperialis, kaum kapitalis, bangsa Eropa, bahwa kita Kalau butuh sesuatu beritahu Cici. Cek! Cek Inggit! Suami saya teh ditangkap di Jogja. Cek! Jadi ini teh dukungan kami untuk Bung Karno. Bagus. Semoga ini sudah cukup untuk membantu kalian. Terima kasih teh, kami akan mendukung Bung Karno dengan mati-matian. Tuan-tuan hakim yang terhormat, pengadilan Anda menuntun kami untuk melakukan kejahatan besar. Dengan apa yang kami lakukan, kejahatan besar yang tuan-tuan dengan kejam, dengan pedih. Medan perjuangan kami tak lain adalah gedung-gedung pertemuan publik dan surat-surat kabar umum. Bukan sejahtera dan tujuan kami juga sekedar untuk memperjuangkan keadilan dari saudara-saudara kami. Rakyat yang selalu tertindas, rakyat yang berpenghasilan hanya Rp60 setahun, sementara orang-orang Eropa memperoleh Rp9.000 setahun. Jika tuan-tuan mengatakan ini pemberontakan, kami mengatakan bukan. Kami di sini ingin menggugat kemanusiaan Den Haag. Dan tuan-tuan hakim yang terhormat, kami tidak bersalah. Tapi jika cita-cita perjuangan ini berujung dengan penderitaan ketimbang kebebasan kami, saya serahkan jiwa raga ini dengan sukarela, dengan tanpa. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Nusantara merupakan penyatuan 3 pulau besar dan menjadi sebuah negeri yang besar. Pak,
Ya. Untuk apa kita mesti merdeka? Bukankah kita sudah enak di bawah pemerintahan Belanda? Kita bisa sekolah, orang tua kita bisa bekerja. Ada yang setuju? Pak, Ya. kalau kita tidak bisa merdeka, kita tidak bisa maju. Kita akan terus menerus diatur oleh orang asing. Tadi, memangnya kau boleh makan di rumah orang Belanda? Duduk bersama-sama orang Belanda? Padahal, bahan makanannya dari kali kita. Siapa nama kamu? Satu hari, Pak. Anaknya Hasan Din ya? Iya. Bapaknya Fatmawati bekerja di perusahaan Belanda dan dia dipecat hanya karena dia anggota Muhammadiyah. Sampai sini kalian paham? Kamu teh biasa makan dia? Iya. Saya. Bapak bilang Eropa akan jatuh ke tangan Jerman. Berarti Belanda akan kalah, Pak. Coba kamu baca buku Great Pacific War. Mungkin buku itu bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau Belanda akan kalah, Hitler akan masuk ke Indonesia, Pak. Bukan Hitler, tapi Nippon. Nippon, kenapa sih, Pak? Meskipun Nippon dan Hitler sangat jauh, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama. Mereka ingin menguasai dunia. Jadi, Indonesia akan ditaklukkan oleh Nippon, ya, Pak. Nanti apabila Nippon masuk ke Indonesia, Bapak akan menggunakan hati Bapak agar Nippon tidak menjajah. Teh, teh. Fatma kan? Iya kan? Mau kemana? Kita harus selesaikan masalah ini sebelum kembali ke Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Fatma ada? Fatmanyo di rumah neneknya. Kalau Fatma pulang, tolong bilang saya mau bicara ya, Bu. Iya, nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Kebetulan sekali, Bung. Saya mau ke tempat Bung. Saya mau menyampaikan pesan dari kawan-kawan Muhammadiyah agar Bung segera keluar dari Bengkulu karena Jepang sudah memasuki Balikpapan ke arah Sumatera Barat. Iya, Fatma ada, Pak. Fatma saat ini saya dititipkan di rumah neneknya. Sampai keadaan yang membaik baru saya menyusul. Bapak. Saya mencari Bapak kemana-mana. Tentara Belanda menangkap Ibu dan Kartika. Mari Pak San. Ya, belum hati-hati. Bapak yakin benar ya kalau dia itu Bung Karno? Saya yakin sekali, Dokter. Bukannya dia sudah dibawa ke Australia? Awalnya memang mau dibawa ke Australia, tapi tentara Jepang keburu datang sehingga para Belanda itu kocar kacir. Jepang bergerak cepat, sangat sistematis. Propaganda mereka Nippon Ajeni Domo. Jepang saudara Asia itu berhasil merebut hati rakyat. Mereka juga menggunakan kaum pergerakan dan kaum ulama untuk mendukung kepentingannya. Apa kesempatan mereka dengan Nippon? Membentuk kabinet bayangan untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Bagaimana dengan keluargaannya? Sebelum Jepang tiba di Sumatera, mereka sudah menuju Rotterdam. Semoga mereka selamat.
Bung, ada tentara Jepang. Biasa saja, Bung. Silakan masuk. Anda adalah Soekarno-san? Tuan bisa berbahasa Indonesia? Saya bagian dari divisi propaganda di Nippon. Atasan saya meminta Tuan untuk bertemu. Untuk apa? Kami meminta bantuan kerjasama Tuan untuk mendukung di Nippon dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Kalau saya tidak mau, Sobete omai no sada. sudah cukupkah beras yang Anda butuhkan? Tidak bisa, haram hukumnya. Bagaimana kalau saya mendatangkan pelacur di sini? Kalau begitu, tentara Nippon akan mengambil anak-anak gadis kalian. Kita angkat senjata. Senjata apapun tidak bisa memerangi mereka. Betul. Senjata apapun tidak bisa memerangi mereka. Kumaha atau buat ping-ping. Saya akui ide Tuan sangat brilian. Soekarno-san, saya mendapat perintah dari Jenderal Imamura di Jawa untuk membawa Tuan. Kemana? Jawa. Jakarta. Hmm. Berarti saya dibebaskan dari pembuangan saya. Orang Anda yang membuang Tuan dan Nippon membebaskan Tuan. Sepertinya kita tidak perlu bicara banyak, karena kita sama-sama memiliki pandangan yang sama. Mari kita melindungi kepentingan masing-masing. Kami melindungi upaya memenangkan peperangan Asia Timur, dan Anda melindungi upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Ya. Ware-ware ga yoweshitei wa ikaga desu ka? Bagaimana dengan rumah yang kami sediakan untuk Anda, Tuan Soekarno? Nyaman? Arigatou gozaimasu. Saya mendapatkan sebuah kabar bahwa Nippon akan menghabisi pimpinan-pimpinan Indonesia. Itu hanyalah rumor. Mereka hanya memanfaatkan pemimpin-pemimpin untuk kepentingan perang mereka. Dahulu, pada zaman Belanda, kita bisa bersama kooperatif ataupun non kooperatif. Tapi sekarang cuma ada satu cara, kerjasama dengan Jepang. Bagaimana kalau itu satu jalan menuju kehancuran? Nippon mungkin kuat bersama Jerman, Italia, tetapi Jerman dan Italia tidak akan mungkin bisa mengalahkan Inggris dan Rusia. Mereka negara monarki dan industri terbesar. Pearl Harbor
pangkalan itu hancur sebelum Hawaii benar-benar hancur. Negara Amerika hanya bersikap kapitalis, pasif dan oportunis. Rusia, negara ini memang negara terbesar, tapi mereka sibuk dengan urusan dalam negerinya sendiri. Dan Inggris, mereka selalu mencari sekutu terkuat di mana-mana. Dan di antara Nippon, Jerman, Italia, mereka punya tujuan sama. Mereka ingin menguasai dunia. Mereka kejam dan bertindak seenaknya. Kita bisa memastikan mereka agar mereka tidak melukai rakyat kita Syahrir. Nanti, bagaimana kalau nanti? Apalagi itu tragedi mati. Nanti itu tragedi. Cina dan Jepang punya hubungan buruk di masa lalu. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan Jepang melakukan itu di Indonesia, Syahrir. Siapa yang menjaminnya? Aku yang menjaminnya. Aku sudah melakukan itu di Sumatera. Sebentar. Saya sependapat dengan Syahrir bahwa Nippon tidak akan bertahan lama di sini. Demi menjaga kedaulatan rakyat dari kekejaman Nippon. Untuk menjaga kedaulatan rakyat, kita butuh rakyat. Rakyat yang paling baik yaitu rakyat yang masih hidup. Pandai sekali orang itu memikat orang lain. Kau pikir aku orang yang mudah terpikat? Kamu membuatku tidak memiliki pilihan. Bagaimana kalau kita berbagi tiga? Kau di luar, aku dengan Soekarno di dalam. Sampai kapan aku melakukannya? Selama senjata ini tidak mengenai kepalamu, kamu akan terus melakukannya. Bung, kita harus meyakinkan juga Imam Murah tentang program-program yang telah kita susun. Sukarno-san, watashi wa harada. Watashi wa Imamura Taishan Kawari Japajuro Sundanyo desu. Beliau Jenderal Harada dari Batalion Angkatan 16 dari Blanco. Beliau mengatakan Jenderal Imamura. Harada mengatakan kalau propaganda 3A tidak berjalan dengan baik. Dia meminta kita untuk mendirikan Putra. Kalau Putra adalah kepanjangan tangan dari 3A, saya lebih baik mundur. Saya juga, Bung. Kita harus memanfaatkan Putra untuk kepentingan kita melindungi rakyat. Tapi bagaimana bisa mereka menolak usul kita untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Padahal itu salah satu cara efektif untuk menarik simpati pemuda. Kalau menurut Anda bagaimana, Bung? Biar saya yang urus. Pos. Iya. Dari siapa? Tidak tahu. Telegramnya dari bahasa Jepang. Bu, tolong bacakan. Dari Soekarno. Fatmawati, nikah dengan diwakili Sekretariat Sarjono, karena pihak mempelai laki-laki tak bisa hadir, tanggal 1 bulan Juni 1943, berangkat ke Jakarta, titik. Pak, Bapak, Bapak nikah Sama siapa? sama Bung Karno. Apakah kalian adalah putra? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu Bung, apa kabar? Masih saja pulang karena menyambut orang lain.
Perkenalkan, ini istriku Fatma dan ini anakku Guntur. Akhirnya Bung Karno punya penerus. Tangisan menggegar Kiai Bundros. Ini istriku Fatma dan ini adalah Gatot, temanku dari penjara banjir. Siap membunuh. Oh, kenalkan, ini Rika, teman seperjuangan. Saya menemani Mas Gatot kalau depan. Ini pendampingmu atau asisten pribadi? Kau sudah baju sekali sekarang. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri kalau aku butuh anak. Laskarmu? Iya? Kau mengaitkan pembicaraan peta pembela tanah air embrio Tentara Nasional Indonesia. Iya, bagus. Tapi kamu tahu sendiri konsekuensinya. Lalu, apa yang bisa aku bantu? Aku mau kau meyakinkan pemuda-pemuda Perdiwikana dan yang lainnya untuk masuk peta karena ini penting sekali. Iya. Bukankah kau tidak mengambil hati rakyat, bukan begitu? Iya, iya. Apapun. Kerja. Yang benar. Kerja yang betul, cepat. Kerja. Berdiri kalian, berdiri. Baris kami. Cepat, jalan. Cepat sini. Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian merasa lebih hebat daripada kami yang suka mengubah kiblat seenaknya? Itu musyrik. Jenderal Harada tidak bisa datang. Saya disuruh untuk menyerahkan ini kepada Anda. Itu adalah surat dari Kyoto. Sebagai tanda terima kasih upaya membantu Tengahika, Anda diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak, hanya di Pulau Jawa saja. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum TDOK resmi memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sebaiknya Anda memikirkan bentuk negara. Saya menyarankan bentuk negara kalian adalah kerajaan. Dengan bentuk kerajaan akan lebih mudah bekerja sama dengan Dainipo. Siapa yang akan menjadi raja? Anda yang akan jadi rajanya. Hatasan, Anda yang akan jadi perdana
Indonesia cocok menjadi federasi. Jadi Tidak. Saya tidak setuju. Tidak ada kesatuan dan persatuan di dalamnya. Indonesia, Bung, seperti yang Bung tahu, Indonesia terdiri dari banyak suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. Geografis pulau pun berbeda, Bung. Flores berbeda dengan Aceh, begitupun juga Makassar, berbeda dengan Jawa. Jadi, bagaimana caranya untuk kita dapat menyatukan mereka dalam satu Indonesia? Aku berencana menggabungkan Indonesia menjadi negara kesatuan atas dasar Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada dulu. Itu bukan alasan, Bung. Di masa depan itu dapat menimbulkan dan dapat memicu konflik antar daerah. Bung, sepertinya kita tidak bisa membahas ini di sini. Kita perlu badan yang bisa membahas ini semua. Saya setuju. Tentara Nippon di Filipina sudah kalah ya? Lalu Akhir kerjasama dengan Nippon. Belum semuanya kita doa. saya sudah melakukan persiapan depan kemerdekaan Indonesia. Itu badan bentukan dia, bukan murnikan rakyat. Kita harus membentuk badan sendiri. Sabar, Pak. Apa yang kalian lakukan ini akan menghancurkan semua. Gue takut. Seorang yang berjuang lebih dahulu, berpencar, dibuang, dijauhi. Sekarang pulanglah dan percayakan kepada kami bahwa kemerdekaan akan kita raih dengan aman dan selamat. Ingat, aku tidak ingin kemerdekaan yang bertumpah darah. Selamat Bu. Supriyadi sudah melalui perjuangan bersama pasukan Peter kita. Ya, ikuti dia. Ya. Ayo. Ingat, mari kita lihat siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sudah semestinya dasar negara Indonesia adalah syariat Islam. Sudah 3 hari kita hanya berpidato saja dan belum ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudara Dr. Rajiman. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman. Apa dasar negara kita? Saya memiliki 5 butir yang akan menjadi dasar negara kita. Yang pertama, nasionalisme yang bisa menjadikan kita sebagai bangsa negeri ini. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku, budaya, dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa mengharumkan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesemuanya sendiri-sendiri. 2. Perikemanusiaan. Jadi, berkata saya seorang nasionalis, tetapi nasionalis saya adalah perikemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua dari perikemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan dari pergeseran suku, budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian yang miskin menderita tanpa dipulihkan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah perwujudan dari 4 butir tersebut, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia itu Tuhan yang mengenal agama masing-masing. Yang Islam mengenal Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menganut Isa Al-Masih, yang Buddha menganut kitab-kitabnya. Maka dari itu,
Pancasila. Selamat. 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 Selamat untuk apa itu? Selamat untuk kemerdekaan kalian. Hatta, Indonesia telah meraih kemerdekaannya. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan ini. Nippon sudah kalah telak. Kita harus memberikan kesan kepada seluruh bimbingan pelacur. Kalau negara ini bukan negara penduduk Jepang, kita harus memproklamirkan secepatnya. Aku harus membicarakan ini dengan Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Nippon sudah kalah. Nippon Kalah. masih kuat di sini. Nippon masih kuat di sini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Mereka masih bisa angkat senjata. Cukup. Tidak ada gunanya kita menyerahkan ego kita masing-masing. Tidak penting kalah atau tidak. Yang terpenting kita dapat menjaga agar tidak kacau dan tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertaruhkan. Tidak ada yang dibenarkan, Bung. Sekarang, Bung, hari ini juga. Ya, betul, Bung. Kalian semua tidak masuk akal. Kita sudah memikirkan ini matang-matang, Bung. Kita punya barisan pelopor. Bahkan Hego sudah siap. Tidak. Kekuatan kalian tidak ada apa-apa. Iya. Karena itu jalan yang benar. Arab ini? Kami minta Bung Karno Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak. Kenapa? Bung takut. Kamu tidak takut, tapi kamu tidak mau gegabah. Baik, jika Bung tetap seperti ini, kami akan. Kau akan apa? Akan apa? Ini leherku. Ayo tebas sekarang. Ya, bukan buatmu. Bukan buatmu. Bukan buatmu. Ayo cepat. Atap. Bola siapa ini? Syahrir. Jawab aku, Hatta. Bung Syahrir. Ada apa? Mereka menculik Soekarno dan Bung Hatta. What? Setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku untuk mendukung kalian. Cara kalian itu licik. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi, kalau kalian mau Indonesia merdeka, bawa mereka kembali. Tapi gerakan kita sudah mendapat dukungan dari peta, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Asal kalian semua tahu, seorang, 2 orang, 3 orang Syahrir tidak akan mungkin menghentikan mereka. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Sekarang. Baik, Bung. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu menembak saya? Bung, jangan, Bung. Bung Karno, Bung Hatta. Sebentar. Bagaimana kalian di Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa. Tidak ada revolusi apapun di Jakarta. Berarti kita telah buang waktu kita satu hari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, radio telah mengatakan Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya kepada tentara sekutu. Nippon sudah habis. Syahrir benar. Kita segera kembali ke Jakarta. Segera, Bung. Marsukai Hiroshi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf, Saya telah menjalankan semua yang Anda minta. maaf, itu di luar kendali kami. Baik, jika kalian tidak mau membantu kami, maka jangan halangi kami untuk Kami memproklamasikan. harus menghalanginya. Kenapa? Di Nippon telah memberikan kedaulatannya kepada sekutu. Apakah ini yang kalian? Apakah Indonesia dan itu sebenarnya? Katakan kemarin. Wari-warika Make Kandes. Ini benar-benar fakta dan tidak bisa kami hindari. Aku mau bertanya satu hal. Apa? Seandainya Indonesia terbebas dari penjajahan, baik itu dari Jepang, Belanda maupun Amerika sekalipun, apakah kita mampu untuk memerintah negara 77 juta penduduk dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk
memilih pimpinan yang tepat. Apakah Bung yakin kita mampu mengelola demi kesejahteraan rakyat secara merata dan tidak terjadi kesenjangan ataupun konflik antar daerah, suku maupun agama? Apakah Bung yakin? Yakin 100%. Apakah Bung yakin kita mampu? Ya mungkin tidak 100% mampu, tapi tidak ada yang lebih bernilai daripada melakukan sesuatu tapi salah, daripada tidak melakukan sesuatu dan hidup dalam kesangsian. Kemerdekaan bukan tujuan awal, Bung. Kemerdekaan adalah awal, dan kita adalah orang yang mengawali. Selebihnya kita serahkan kepada anak cucu kita, generasi penerus bangsa. Pemimpin yang baik selalu muncul di waktu yang tidak terduga, Bung. Meskipun ada salah satu dari mereka mungkin tidak terlalu baik, tapi apabila kita bukan pemimpin yang baik, biarkanlah sejarah membersihkan nama-nama kita. Atasan, saya akan tunjuk janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak perlu repot mengejarikan. Selamat, Bung. Selamat, Bung. Silakan, Bung. Bagaimana, Bung? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Kata bahasa Bung paling bagus di antara kita. Bagaimana kalau Bung yang tulis? Tapi Bung yang menuliskannya. Ada kertas? Sebentar. Ada kertas? Ada, Bung. Mana? Saya cari dulu. Masuk. Ini, Bung. Bu Syahrir. Lapor, Bu. Naskah proklamasi sudah disusun dan akan dibacakan nanti jam 10 pagi. Tanggal berapa hari ini? 17 Agustus, Bu. Bantu sebarkan berita ini. Siap, laksanakan. Apakah Bung akan datang? Siap. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita menggenggam pemerintahan dan masa depan negara kita di tangan kita sendiri. Untuk itu, saudara-saudara, dengarkanlah proklamasi dari kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.